Okay, are you ready? Pull them in the tunnel, what you learn. Let's go. Look at it, just like that. Walk it. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inuyasha Flasher. Alhamdulillah, ini adalah video pertama saya. Alhamdulillah, kali ini saya bisa membagikan cara-cara dan trik-trik servis HP yang mengalami kerusakan. Alhamdulillah, di video pertama ini saya bisa share dan mudah-mudahan video saya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum paham, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, insya Allah akan saya balas kalau nggak ada kesibukan lain. Oke, salam sehat, salam sukses luar biasa. Selamat datang di Inuyasha Flasher. Mudah-mudahan video-video yang akan saya share ke YouTube menjadi video yang bermanfaat bagi orang lain, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagikan kepada orang lain. Bismillah, mudah-mudahan dengan adanya video-video yang akan saya share menjadi amal jariah saya. Dan perlu diketahui kalau saya itu sebenarnya bukan mengajari atau menggurui. Saya di sini hanya meng-share. Why are you crying? Crying. Share, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ini ada Redmi 4X yang katanya kena air dan touchscreen-nya macet ya. Coba saya, nah ini macet, ini nggak jalan. Biasanya pengalaman saya kalau layar seperti ini, touchscreen macet dan penyebabnya adalah air, biasanya itu ada yang konslet atau korosi. Tahap awal yang saya cek itu di bagian fleksibel touchscreen. Oke ya sahabat, teman-teman saya akan mulai eksekusi HP-nya dan simak baik-baik ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya share bermanfaat bagi teman-teman. Oke, pertama kita cabut slot SIM-nya dulu ya. Ini Redmi 4X, kasusnya touchscreen no respon atau tidak bisa disentuh. Oke, mudah-mudahan ini belum pernah dibuka counter lain ya. Maksudnya bukan janda. Mudah-mudahan ini masih segel, masih segelnya belum kebuka ya. Oke, kita coba buka dulu ya. Ingat teman-teman, kalau mau buka casing HP Xiaomi atau backgroundnya itu cari bagian yang paling nggak keras. Kalau saya di Xiaomi itu sering kali itu kalau mau buka di sebelah sini nih. Ini kalau mau kan. Nah, ini lepas terus pakai kuku ya. Maaf kalau yang belum terbiasa kukunya sakit. Alhamdulillah saya sudah jadi teknisi HP hampir 7 tahun. Cuma ini alhamdulillah ini adalah video pertama saya yang insya Allah mulai hari ini dan kedepannya akan saya share ilmu servis HP untuk pemula, dan saya juga pemula masih belajar. Kalau misalnya saya ada yang salah
tolong diperbaiki untuk suhu-suhu saya dan teman-teman saya teknisi Indonesia. Kita lepas ini ya, fingerprintnya ya. Alhamdulillah teman-teman sahabatku, ini masih perawan ya, belum dibuka, jadi belum janda. Rata-rata teknisi HP itu kalau nyervis HP yang sudah diservis bilangnya itu janda. Jadi jangan mengira berpikiran yang negatif ya. Intinya kalau masih segel ini masih ada, belum dibuka, berarti masih perawan. Yes, 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 yes. Dan belum janda, belum diservis di counter lain. Oke, simak baik-baik ya. Ini saya mau copot bautnya satu-satu. Mau saya cek dulu ya, bagian mana yang konslet dan kenapa touchscreen-nya tidak bisa disentuh. Nah tuh, tidak bisa disentuh ya. Oke, kita coba dulu buka bautnya satu-satu. Oke teman-teman, udah saya buka ini ya. Setelah bautnya dicopot semua, kita buka ini ya, tutup PCB nya ya, mesinnya. Nah kita cabut baterainya, kita cabut soket fleksibel LCD nya, cabut juga fleksibel on off nya ya. Ini fleksibel touchscreen-nya ini ya. Jadi ini harus dicabut karena masalahnya mungkin ada di sini, kena air atau gimana ya. Oke, kita cabut. Nah, bener kan? Ini korosi teman-teman. Jadi mungkin masalahnya ada di sini. Kita kerik aja pakai silet ya. Saya menggunakan silet yang tajam untuk membuang ini. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ada HP yang kena air, kalau bisa ya dibuka sendiri. Tapi ingat, kalau memang belum bisa, sebaiknya dibawa ke counter. Kalau bisa juga langsung, jangan nunda besok atau 1 minggu kemudian, karena yang namanya air itu kalau sudah masuk ke dalam PCB HP atau ke komponen-komponen HP atau ke IC, itu tetap akan konslet. Karena tahu sendiri di PCB baterai itu kalau masih fleksibel baterainya terpasang, berarti arus aliran listriknya masih ada. Kemungkinan kalau misalnya kena air, kemungkinan konslet atau ada yang tidak normal seperti HP 4X ini ya. Sebenarnya kalau misalnya langsung dibawa ke counter, misalnya bilang, Mas minta tolong dibukain HP saya kena air, sebenarnya ongkos membuka dan cuma membersihkan biar air-airnya di sekitar IC ini kering itu nggak mahal. Yang lebih mahal lagi itu kalau misalnya teman-teman nunda HP yang kena air, otomatis ditunda, kerusakan itu akan
banyak, misalnya di touchscreen-nya kamera gagal, terus LCD-nya no backlight, terus di chargernya bisa. Intinya kalau ditunda itu malah semakin parah. Mendingan ke counter terus minta tolong dibukain. Tapi ya tetap ada jasa bongkar dan pasangnya ya, jangan udah dibawa ke counter cuma bilang terima kasih kan. Nggak menghargai tukang teknisi HP ya. Oke, kita buka PCB-nya ya. Kita cek setelah itu ya, sebelum dibuka ini biasanya itu ada bautnya ini, kita lepas. Ini masih keras ya karena ini perawan bukan janda. Oke ya kan. Terus fleksibel LCD-nya itu di bawah sini ya, dilepas, jangan langsung ditarik, nanti kalau ditarik fleksibelnya putus, malah HP bukannya normal malah semakin parah ya rusaknya ya. Oke, sudah saya lepas bagian fleksibel. Oke, teman-teman, sudah saya lepas ya, dari frame LCD-nya. Jangan lupa ya dibongkar tutup IC lainnya seperti IC sinyal, IC charger ya, terusan IC CPU, MMC dan IC power. Pastikan tidak ada korosi ya, dan bersihkan pakai pembersih, tapi jangan pakai pembersih air ya. Intinya ini khusus untuk pembersih IC ya, biar tidak konslet. Jangan lupa ya bersihkan ya. Sebenarnya bisa juga sih menggunakan thinner atau minyak kayu putih, sebenarnya bisa. Oke, ini saya bersihkan dulu ya soket LCD, soket fleksibel touchscreen-nya, soket touchscreen-nya ya, karena ini tadi ada yang korosi. Mudah-mudahan bisa bersih ya. Jangan lupa dikasih pembersih, cairan pembersih untuk menghilangkan air. Usahakan kerjanya itu yang rajin terus rapi ya, jangan asal down terus nampak bayaran. Usahakan kepuasan pelanggan ya, karena kita itu yang usaha itu enggak satu kali dua kali, kalau bisa itu usaha itu yang selamanya ya, untuk ya masa depan kita lah. Jangan cuma mau uangnya aja tapi hasil kerjanya jelek ya. Oke, setelah saya kasih cairan pembersih, saya panasin dulu supaya kering ya. Nah, ingat kalau manasin itu jangan terlalu lama, terus jangan terlalu panas. Kalau saya itu panasnya 250, anginnya 2 ya. Nah, ini sudah kering, balik. Oke, pastikan sudah kering ya. Coba kita cek bagian soket baterai, berarti HP normal ya, keadaan normal ya, tidak konslet ya. Insya Allah sudah siap dipasang dan dites. Oke, kita pasang ke LCD, ke frame LCD ya, untuk dites ya. Dites dulu ya, sebelum semuanya dipasang dirapikan, kita tes dulu. Siapa tahu HP belum jadi, bisa. Kalau sudah dipasang semua kan repot bongkarnya lagi, mending kita cek dulu sebelum dirapiin semua. Oke ya, coba kita nyalakan ya.
untuk teman-teman yang kasus yang mengalami kena air itu kasusnya itu beda-beda ya, dan penanganannya beda-beda ya. Kadang ada yang cuma seperti tadi, soketnya ini kotor, dibersihkan, dikerik, terus dipasang jadi. Tapi hati-hati kalau di bagian ini sudah normal, bersih, kok touchscreen masih belum jadi, bisa juga jalur ke IC CPU itu ada yang putus. Jadi biaya servisnya juga mahal ya, biaya servisnya juga mahal karena tingkat kerisikoannya itu tinggi ya, karena bongkar IC CPU. Jadi kalau misalnya ada yang servis di tempat lain kok kasusnya sama, kasus touchscreen nggak jadi, itu belum tentu di bagian ini ya. Kalau ini termasuk servis ringan ya, jadi ya paling 10 menit 20 menit jadi. Tapi kalau udah di bagian sini normal, nggak ada yang konslet tapi jalur putus, soket-soket touchscreen-nya ada yang putus, berarti harus dibongkar IC CPU. Nah itu risikonya tinggi, jadi biaya mahal. Kalau ini ya murah lah, karena cuma bagian ini sama bersih-bersih yang lain. Jadi mohon dimaklumi kalau ada counter lain yang biayanya mahal, itu kasusnya sama tapi belum tentu penanganannya sama ya. Oke, coba kita nyalakan sambil di charger ya. Ini baterai habis. Oh ya, ini loading ya, karena baru dinyalakan, jadi Nice. baru loading ya. Alhamdulillah touchscreen sudah normal kembali ya bos. Alhamdulillah touchscreen sudah kembali, sudah normal dan bisa disentuh. Berarti ini kasusnya cuma ada di soket touchscreen yang korosi atau kotor atau konslet ya, cuma dibersihkan pakai cairan pembersih down ya. Ini termasuk ingat ya teman-teman ya, ini termasuk kasus ringan ya. Kalau kasus berat, bagian sini nggak ada yang korosi tapi jalur putus, rata-rata jalur putus yang ke touchscreen itu larinya ke bagian CPU. Itu resikonya tinggi dan biaya bongkarnya atau servisnya itu mahal ya. Alhamdulillah udah jadi ya, berarti tinggal kita rapikan bagian-bagian ini ya. Oke, kita matikan dulu. Mudah-mudahan penjelasan saya dari awal sampai akhir udah dipahami ya. Mohon dimaklumi karena saya baru pertama kali membuat video dan kerja, jadi ngomongnya belum bagus ya, belum mudah dipahami, masih kaku. Jadi mohon dimaklumi. Kalau masalah teknisi atau servis HP, alhamdulillah saya sudah sekitar 8 tahun 7 tahunan, jadi ya sudah banyak pengalaman. Tapi saya juga masih belajar, dan saya di sini juga tidak mengajari atau menggurui. Saya di sini hanya membagikan pengalaman saya sebagai teknisi ya. Jadi kalau ada yang salah dari kata-kata saya atau pekerjaan saya, mohon untuk dikoreksi, khususnya untuk teman-teman saya teknisi ponsel Indonesia dan guru-guru saya ya. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Oh ya, ingat ya, sebelum, jangan lupa ada yang ketinggalan seperti kamera, ya dipasang. Nah, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kerjaan kita itu yang menilai itu orang lain ya, bukan diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kerjaan kita rajin, jujur, insya Allah pelanggan kita yang
mencari kita, bukan kita yang mencari, bukan saya yang, atau bukan teknisi yang mencari pelanggan ya. Yang penting kita jujur, jangan sampai ada kecurangan. Kalau misalnya ada yang diganti ya bilang diganti, kalau ada yang misalnya ada yang cuma di servis, di servis atau di ACP ya, kalau teknisi HP itu bilangnya ACP, terus angkat, cetak, pasang ya, berarti ACP ya, angkat, cetak, pasang. Bilang saja di servis, bukan diganti ya. Jadi kalau kita jujur kerjanya, insya Allah pelanggan kita puas dan banyak pelanggan ya. Jangan cuma mau uangnya saja tapi kerjaannya itu kurang rapi. Saya juga masih belajar dan mohon dikoreksi untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat saya yang masih bingungan atau masih belajar teknisi. Ayo kita belajar bareng ya. Mudah-mudahan semakin kita banyak teman, ilmu kita semakin makin pintar ya, karena kasus HP itu kasusnya satu tapi solusinya itu bisa dibilang 1000 solusi ya. Jadi semakin banyak teman, semakin kita bertukar ilmu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya di sini ada yang kurang atau masih kurang jelas, mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya adalah pemula ya, pemula buat konten YouTube. Namanya juga orang sedang belajar dan pemula. Mudah-mudahan teman-teman suka dan berkenan melihat video saya, dan syukur-syukur bisa like ya, subscribe ya, dan di share. Mudah-mudahan saya tidak memaksa teman-teman untuk like ya. Tujuan saya di sini itu membagikan ilmu saya atau pengalaman saya, biar saya bisa membantu teman-teman yang mengalami kerusakan HP, khususnya kerusakan ringan seperti yang saya servis tadi ya. Ingat ya teman-teman atau sahabat saya yang servis HP dimanapun Anda berada ya, jangan lupa, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena satu baut yang ketinggalan kadang kalau user tahu atau itu bilangnya teknisi curang atau gimana ya, karena mereka itu hanya tahunya hanya jadi ya, kadang-kadang pas kita gugup atau gimana kadang ada yang ketinggalan. Jadi ya mohonlah kalau kerja itu yang santai-santai saja, nggak usah cepet-cepet, nggak usah buru-buru. Oke, sebelum dirapikan semua kita bersihkan dulu ya. Ingat ya yang saya tadi bilang, pekerjaan yang bersih, yang rajin itu insya Allah pelanggan kita atau user kita itu senang ya. Jangan asal kita dapat gajian down terus kerjaannya nggak rapi ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video yang saya share dan yang saya bagikan di YouTube bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman pemula seperti saya juga masih pemula. Sekali lagi mohon dimaklumi karena video saya ini video pertama, jadi ngomongnya masih kaku. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses luar biasa. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu adalah yang paling penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, are you ready?